Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana? Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Return. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang hacker yang mengakses gadget gadis bernama Emma seperti laptop, ponsel, bahkan kamera di gamenya dan mulai memperhatikan keseharian Emma. Emma baru memulai menyesuaikan diri dengan kehidupannya di New York. Sementara si hacker mendengarkan setiap percakapan dan mengawasi semua tindakannya. Saat Emma tertidur dengan laptopnya yang terbuka, hacker itu mulai menelusuri galeri fotonya dan melihat foto-foto Emma. Keesokan harinya saat Emma belajar di perpustakaan, teman sekelasnya bernama Michael berjalan ke arahnya, lalu mengundang Emma keluar untuk minum kopi. Meskipun Emma sedikit ragu, namun Emma menyerah pada pesona Michael. Michael juga meminta nomor telepon Emma dan Emma pun memberikan padanya. Selama layar laptop Emma terbuka, si hacker dengan leluasa bisa mendengar semua percakapan Emma. Malam itu ketika Emma sedang mengkutek kukunya di depan laptop, hacker itu menzoom kaki Emma dan mengambil fotonya. Emma lalu mendapat telepon misterius dari seseorang yang tidak mau berbicara, sehingga ia menganggap itu mungkin hanya mantan pacarnya. Kemudian di saat Emma tertidur, si hacker terus mengambil foto Emma yang sedang terlelap. Keesokan harinya Emma bertemu dengan temannya bernama Nicole. Emma menceritakan jika mantan pacarnya tidak pernah berhenti menelponnya sejak hubungan mereka putus. Emma lalu mengundang Nicole ke apartemennya. Di sana laptop Emma tiba-tiba tidak berfungsi dan malah memutarkan musik. Meski keduanya dibuat bingung, mereka berdua mengabaikannya begitu saja. Di malam hari Emma memesan makanan untuk makan malam dan saat Emma menyebutkan alamat apartemen, hacker itu memutar ulang klip untuk mendengar lokasi apartemen Emma. Sembari menunggu pesanan, Emma pergi mandi serta mencukur bulu kakinya. Hacker tersebut menzoom kamera lalu memperhatikan Emma dengan seksama. Saat Emma pergi tidur, si hacker memutar ulang video dari kehidupan sehari-hari Emma, terutama klip senyumnya, dan ia menontonnya berulang kali. Suatu hari Emma menerima paket tanpa nama pengirim. Ketika Emma membukanya, ia melihat pisau cukur baru yang sama persis dengan yang ia gunakan. Merasa bingung, Emma menelpon Nicole lalu menceritakan jika ia mendapatkan sebuah paket tapi tidak terdapat pamflet atau surat di dalamnya. Tetapi Nicole mengabaikannya. Ia berpikir mungkin itu hanya paket berlangganan yang akan ditagihkan kepada Emma nanti. Setelah itu ketika Emma menggunakan pisau cukur di kamar mandi, si hacker mengambil foto kakinya lagi dan melihatnya memakai lotion. Keesokan harinya Emma berkencan dengan Michael, keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Sayangnya mereka berdua tidak menyadari bahwa si hacker sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Di malam hari mantan pacar Emma menelpon untuk menyapanya, namun keduanya malah berdebat. Kemudian mantan Emma mengatakan jika kehidupannya begitu pahit setelah perpisahan mereka. Keesokan harinya ketika Emma keluar apartemen, si hacker menonton video rumah lama serta video Emma saat ia masih remaja di laptopnya. Lalu di saat Emma kembali ke apartemen, ia melihat beberapa foto hilang dari galeri, terutama foto-fotonya bersama mantan pacar serta foto bersama Michael. Merasa khawatir, Emma membawa laptopnya ke toko elektronik, tetapi Emma hanya disarankan untuk mengganti passwordnya karena teknisian tidak menemukan sesuatu yang salah dengan laptop Emma. Emma kemudian pergi hangout bersama Nicole. Emma mengatakan bahwa ia menerima SMS aneh dari nomor anonim yang berbunyi seperti, "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku bagaimana kabarmu?" Namun menurut Nicole, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena mungkin saja Emma menerima pesan dari seseorang yang mendapat nomor yang salah. Nicole juga menambahkan hal seperti itu juga terjadi padanya. Di apartemen saat Emma sedang menari, Emma tidak sadar bahwa si hacker telah berhasil mengetahui password barunya dan bisa memeriksa semua pesannya. Di saat yang sama Michael datang ke rumah Emma. Ia mencoba melakukan hal romantis padanya, namun Emma mengatakan jika mereka tidak harus tergesa-gesa.
Di saat Emma tidur, tiba-tiba terdengar pintu apartemennya digedor-gedor. Emma kemudian pergi memeriksa keadaan, namun ia tidak melihat siapapun di luar. Emma yang merasa ketakutan segera mendobel kunci pintunya. Keesokan harinya si hacker mencari lokasi Emma melalui GPS ponselnya. Sementara di kampus, Pak dosen menawarkan Emma kesempatan akademis beasiswa. Emma begitu senang dengan hal itu, tapi di sisi lain ia berpikir bahwa Pak dosen sedang menggodanya. Di malam hari, Emma menerima sebuah video yang tidak pantas dari Michael hingga membuatnya bingung. Kemudian Nicole menelponnya dan Emma memberitahu Nicole jika Michael mengirim video serta pesan jorok padanya. Emma menambahkan Michael juga mengirim Emma video saat Emma berada di sekolah menengah. Setelah percakapannya dengan Nicole berakhir, Emma segera menelpon Michael. Ia menanyakan mengapa Michael mengirim banyak video serta pesan jorok. Tetapi Michael bersikeras, ia tidak tahu apa yang Emma bicarakan. Michael lalu berkata mungkin seseorang telah masuk ke dalam akunnya, mengingat Emma pernah menyebutkan akun miliknya telah diretas. Merasa khawatir, Emma mengakhiri panggilan dan memastikan mengunci pintu dengan rapat. Keesokan harinya Michael berbicara pada Emma untuk meluruskan semua kesalahpahaman. Michael berharap Emma tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi. Emma pun mengerti, ia mengatakan bahwa ia hanya sedikit takut dengan situasi yang ia hadapi. Di apartemennya saat Emma sedang mandi, si hacker masuk ke pesan suara dan menghapus panggilan dari dosennya yang berisi tentang rapat penting terkait sekolah. Di suatu malam, Emma bersiap-siap bersama Nicole akan pergi bersenang-senang. Ponsel Emma yang berada di dalam tas dan mengarah ke atas membuat si hacker dengan mudah mengambil foto di bawah gaun Emma ketika ia berdiri. Di saat Emma beserta teman-temannya berdansa dan bersenang-senang di bar, diam-diam si hacker mengunjungi apartemen Emma. Beberapa saat kemudian Emma pulang ke apartemen, lalu Emma memutuskan untuk beristirahat di sofa dan ia tidak mengetahui bahwa si hacker berada di balkonnya. Keesokan harinya saat pulang ke apartemen, Emma menemukan jika pintu apartemennya tidak terkunci. Emma menjadi paranoid, ia pun segera menelpon Nicole. Ia khawatir mungkin seseorang telah masuk ke tempatnya. Nicole mengatakan mungkin Emma lupa mengunci pintu sebelum pergi, tetapi Emma yakin ia telah menguncinya. Nicole meminta agar Emma tetap berada di sambungan telepon dengannya saat Emma memeriksa apartemen jika saja ada penyusup yang masuk. Emma mengambil pisau, ia lalu naik ke ruang penyimpanan, tapi Emma secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya hingga membuat Nicole khawatir jika saja terjadi sesuatu padanya. Emma kemudian meyakinkan Nicole bahwa ia baik-baik saja. Ia merasa hanya terlalu banyak pikiran karena ia sangat stres akhir-akhir ini. Saat Emma tidur di suatu malam, si hacker diam-diam berjalan di sekitar apartemennya. Kemudian di malam hari berikutnya, Michael datang dengan seekor kucing untuk membantu Emma mengalihkan pikirannya dari pikiran negatif. Michael menghabiskan beberapa waktu bersamanya sehingga Emma bisa merasa tenang. Michael memperkenalkan Emma pada Clover, kucing yang Michael dapatkan dari penampungan dan bisa diadopsi oleh Emma. Emma merasa bersyukur atas perhatian Michael hingga akhirnya mereka pun bobok bareng, sementara si hacker melihat mereka sekilas melalui sudut teleponnya. Di apartemen, Emma mengunci rapat pintunya, namun si hacker dengan mudah membukanya menggunakan kail dan berhasil membuka pintu. Sementara itu Emma terbangun dari tidurnya untuk mengambil minum dari lemari es dan Emma tidak menyadari keberadaan si hacker yang berdiri di balik dindingnya. Ketika Emma kembali ke tempat tidur, si hacker masuk ke dalam kamar tidurnya dan memperhatikan Emma tidur. Keesokan harinya saat Emma bermain dengan Clover, Michael menelpon untuk memberitahu jika ia telah menerima pesan dari seseorang yang memperingatkan dirinya agar menjauhi Emma. Michael berasumsi bahwa pria itu adalah orang yang sama yang selalu mengganggu Emma. Mendengar hal itu membuat Emma semakin ketakutan. Emma lalu menelpon polisi untuk melaporkan situasi yang terjadi. Sayangnya karena tidak ada ancaman langsung terhadapnya, serta tidak ada pelecehan fisik, polisi belum bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya memberi nomor telepon untuk dihubungi jika saja terjadi sesuatu. Merasa paranoid, Emma curhat pada Nicole, tetapi Nicole meremehkan kekhawatirannya dengan mengatakan bahwa si hacker dan penguntit mungkin saja orang yang berbeda. Nicole juga mengatakan mungkin si hacker hanyalah anak remaja yang kurang kerjaan, sementara orang yang menggedor pintunya mungkin adalah orang mabuk. Nicole memberitahu Emma agar tidak terlalu panik tentang hal itu, namun Emma masih merasa terguncang.
Kemudian ketika Emma pulang ke apartemen, ia melihat Clover kucingnya sudah mati. Emma mencoba menghubungi Michael tapi gagal, sehingga ia memutuskan menelpon ibunya. Emma menceritakan tentang kematian kucingnya yang mendadak, namun ibunya mengatakan mungkin saja kucing itu sakit atau sudah memiliki kondisi buruk sebelumnya sejak diambil dari tempat penampungan. Sekarang Emma mulai mengalami gangguan mental karena hal buruk yang terjadi bertubi-tubi kepadanya. Hal itu menyebabkan ibunya menjadi sangat khawatir. Ia mencurigai ada hal lain yang terjadi pada Emma. Emma akhirnya memberitahu ibunya jika ia merasa seolah ada seseorang sedang membuntutinya. Emma melanjutkan ia tidak ingin memberitahu ibu dan ayahnya tentang hal itu karena Emma tidak ingin mereka khawatir. Mendengar semua cerita Emma, ibunya mengatakan bahwa mereka akan terbang ke New York untuk menjemput Emma sehingga mereka bisa menemukan tempat lain untuk Emma tinggal. Keesokan harinya Emma sibuk mengemasi barang-barangnya. Kemudian Emma menerima telepon dari nomor telepon yang diblokir. Namun ketika ia menjawab telepon itu, tidak ada suara apapun di sana. Emma masih berpikir bahwa itu pasti mantan pacarnya. Tertekan dengan keadaan, Emma menelpon mantan pacarnya dan menuduhnya telah menguntit serta mengerjai dirinya. Namun mantan Emma menyangkal tuduhan Emma. Ia berpikir jika Emma terlalu paranoid, mantannya mengatakan ia tidak akan melakukan hal seperti itu pada Emma. Dengan kecemasan yang semakin meningkat, Emma pergi ke sebuah kedai kopi untuk sementara waktu karena ia merasa tidak aman berada di dalam apartemennya. Emma juga menelpon Nicole dan bertanya apakah ia bisa tinggal di tempat Nicole. Tetapi karena masalah pekerjaan, Nicole menjawab ia akan pulang terlambat. Nicole kemudian meminta Emma agar menunggunya di apartemen dan ia akan menjemput Emma di sana begitu pekerjaannya beres. Kembali ke apartemen, Emma melakukan video call dengan ibunya sambil menunggu Nicole datang menjemput. Emma mengatakan jika ia masih tidak dapat menghubungi Michael sehingga membuatnya khawatir. Ibunya kemudian menghibur Emma yang memberitahu bahwa ibu dan ayahnya akan tiba di New York besok untuk menemani Emma. Saat mereka berbincang, listrik tiba-tiba saja padam dan membuat Emma ketakutan. Ibunya mencoba menenangkannya. Ibunya berpikir mungkin aliran listrik terputus. Namun tanpa diduga Emma melihat sosok pria dalam kegelapan dan mulai panik. Emma segera bergerak mundur menjauhi kamera saat pria asing itu mendekatinya. Lalu ibu Emma dengan cepat menelpon 911, sementara pria itu menyerang Emma dan Emma mencoba sekuat mungkin melawan si penyusup. Ibu Emma berusaha untuk menemukan dan memberikan alamat kepada polisi. Sayangnya ketika ibu Emma berhasil memberitahu pihak berwajib alamat Emma tinggal, si penyusup sudah menutup mulut Emma serta mengikatnya. Lalu si penyusup melihat ke layar laptop sambil mendengarkan ibu Emma yang memohon padanya agar membiarkan Emma pergi. Tetapi si penyusup dengan sengaja malah menutup laptop Emma. Kemudian polisi tiba di apartemen Emma, namun mereka tidak menemukan tanda-tanda Emma ataupun si penyusup. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.